ada satu momen di mana diomelin sama ibu-ibu. Itu ceritanya jadi dulu gue tuh masih seimut ini, iya, secantik ini. Sekarang kok amit-amit ya. Jadi pengalaman yang gini rasanya dimarahin di tempat umum. Diliatin orang banyak lagi. Diliatin orang lagi. Jadi kesannya tuh kayak Dinda yang salah, sedangkan Welcome back on Edge Talk bareng gue Hari Santoso yang akan berbagi informasi apapun yang gue pengen. Kali ini gue nggak sendirian karena gue bersama dengan Dinda, salah satu konten atau konten kreator pada wedding organizer. Gokil. Selamat datang Dinda, terima kasih kesempatan yang sangat berharga bisa bersama Dinda. Ini kemarin saya lihat nih lagi sibuk untuk mempersiapkan wedding. Itu di mana weddingnya? Yang meeting kemarin ya. Beda-beda sih Pak, tapi itu untuk lokasi yang di Cirebon. Oh, lokasi di Cirebon. Kemarin kebetulan ada 2 meeting dan itu di 2 lokasi yang berbeda juga. Yang pertama itu di Sumber, di rumah makan Umbaran. Oh, ayam Umbaran. Ayam Umbaran. Iya, saya tahu. Terus satu lagi itu di Sambal SS. Oh, SS. Iya. Oh, Sambal SS bisa bikin wedding di situ? Sebenarnya itu meeting aja sih Pak. Untuk meeting. Lokasinya enggak di situ. Oh, meetingnya di SS. Saya kira weddingnya di SS. Gokil banget, wedding di SS guys. Tapi nggak apa-apa, karena kan memang banyak ya wedding sekarang. Di ada rumah makan. Ada yang McDonald mungkin, ada yang KFC, iya. Ada kan? Sempat lewat ke beranda. Semakin banyak orang yang lokasinya. Gila. Memang saya juga dulu wedding di rumah makan. Nah, iya. Karena kalau rumah makan tuh udah rata-rata udah include, udah free sama simple juga. Simple. Benar. Udah include venue, udah sama makanan jadi nggak repot. Tapi itu kadang-kadang ada memang yang bawa makanan dari luar, kena charge lagi. Iya, pasti. Itulah. Sering kayaknya semua deh Pak. Rata-rata semua begitu. Rumah makan, kalau misal ya namanya rumah makan berarti kan dia menjual makanannya dong. Justru bonusnya di venue-nya nggak sih? Iya, benar sekali. Jadi harus dari situ biasanya kalau rumah makan makanannya tuh. Terus kalau makanannya habis langsung bilang dapur, habis ayo tambahin buruan. Tamunya nunggu. Harus pinter-pinter. Pokoknya gimana caranya jangan sampai habis aja. Nah itu. Kalau udah tinggal dikit harus backup ke kalau habis, dapur. mempelainya malu. Yang kenanya tuh kadang WO-nya. Oh iya. Kayak ini gimana masa sampai kosong. Kalau habis lanjutin lah. Lanjut lagi. Rolling lagi, isi lagi. Harus ada yang backup di situ. Tapi berarti selama ini Dinda ini udah nikmatin berapa tahun di wedding organizer? Kalau di wedding organizer sama sih, berarti sekitar dari lulus SMA. Berarti kurang 2 lebih tahun. 2 tahun setengah lah ya. 2 tahun setengah. Menuju 3 tahun. Menuju 3 tahun. Enjoy banget. Sumpah. Apa sih yang bikin Dinda bahagia di wedding organizer itu? Kayak ada kesenangan tersendiri waktu ngelihat gimana caranya ngikutin prosesnya pengantin, kayak mulai dari prepare terus sampai kesahnya, ikut terharu gitu Pak, kayak wah one day gak gitu. One day one. One day, semoga. Ya pasti dong, masa semoga harus tercapai. Iya. Masa nggak tercapai? Sering nikahin orang, sering bantuin orang nikahan, masa sendirinya belum nikah? Iya. Pastilah. Itu sih ada kesenangan tersendiri di situ. Yoi. Terus kalau misal kan ada konten kreator juga ya Pak. Itu tuh akhirnya kenapa memutuskan untuk memantapkan bikin vendor sendiri. Ya sebetulnya vendor terlalu tinggi. Iyalah. Agency ya vendor ya sama aja lah ya. Kayak dari kecil tuh, dari SD itu tuh sempet diajar, bukan aja dikasih tahu kamera. Itu Canon deh kayaknya. Canon. Di sama kakak sepupu. Dari situ tuh kayak ada ketertarikan untuk ngulik-ngulik kamera sampai kayak seneng banget ngabadiin momen apapun. Berarti Dina nih seneng banget bikin orang bahagia. Karena kita bantuin orang mengabadikan momennya dia, dan itu nggak terulang lagi. Iya, karena Dina mikir kayak kenapa momen itu harus diabadikan, karena itu tuh nggak bakal terulang dan waktu tuh berlalu cepet banget. Bener. Terus orang juga mungkin bisa berubah. Bener. Tapi semuanya tuh bakal abadi di foto atau video. Bener banget guys, itu jadi, bener. Poinnya di situ kayak terus seneng aja sih, apalagi makanya sampai sekarang Dinda tuh udah berapa akun Google Drive kali, ada berapa flash disk yang foto-foto Dinda dari SMP mungkin
mulai udah ngerti untuk gimana nih nyimpen biar ini tuh bisa dilihat lagi gitu. Itu sampai sekarang. Berapa akun Google Drive? Satu Google Drive aja 15 giga lah ya. 15 giga. Ada kali 5 lebih. Ada kayaknya deh. Banyak banget. Flash disk juga. Tapi memang momen-momen yang ketika kita udah lalu, apalagi kita masih kecil ya. Kadang-kadang nostalgia tuh akhirnya teringat lagi. Gila. Dulu gue tuh masih seimut ini. Iya. Secantik ini. Sekarang kok amit-amit ya. Jujur banget itu, Pak. Tapi emang begitu kan? Iya, ngelihat nge-compare gitu dari yang sekarang sama yang dulu. Karena mamah juga sih. Karena mama. Mamah juga kayak dari dulu tuh sering banget videoin anak-anaknya gitu. Jadi malah kemarin, posisinya kan sekarang jadi ngekos ya Pak. Lagi jarang-jarang yang pulang karena di sini lagi hektik. Terus mamah tuh baru banget kemarin kirimin foto videonya waktu kita yang dulu kayak tuh kan ngabadin momen tuh penting. Benar gitu. Sekali. Jadi, mama kangen nih sama anak-anak. Ayah juga dikirimin, ayah kangen nih sama anak-anak. Kapan ya Dinda pulang lagi ke rumah, ayo kita makan-makan bareng. Suka gitu kan. Karena memang orang tua pada dasarnya anak adalah segalanya. Iya. Tapi berarti di wedding ini udah ya kurang lebih 2,5 tahun. Banyak asam garam yang dilewatin. Momen apa sih yang paling nyebelin di weddingan? Pasti ada sih. Ada nyebelin, tapi bukan berarti Dina nggak mau lagi ya Pak. Yeah. Kalau momennya tuh ada satu momen di mana diomelin sama ibu-ibu. Itu ceritanya, jadi kalau misal untuk sesi akad itu kan hanya untuk foto keluarga inti, tamu undangan di resepsi. Iya, beda lagi. Nah, beliau ini ceritanya tamu undangan, terus kita kasih tahu karena kebetulan dia di bagian stop in. Kayak udah mencoba untuk sebaik mungkin bilangnya kayak, ibu mohon maaf ini tuh jadi lagi sesi foto keluarga dulu. Ya tapi saya mau pulang gini. Lah pulang mah WO juga pulang, dikira mau nginep ya. Maksudnya ya ini ada waktunya kan. Dia kan datang sebagai tamu ya, ikutin lah acaranya yang punya gitu, menghargai juga. Iya ibu, tapi mohon maaf ini lagi masih foto sesi keluarga. Ibu bisa kan dialihin ya, kita selalu kayak makan dulu aja gitu. Terus saya bilang, ya saya juga keluarga, saya juga mau foto gini. Terus itu kayak, aduh takut kelepasan ngomong, jadi kayak ya udah Bu saya konfirmasi dulu ya. Terus saya inilah leadernya ngomong gini. Terus itu kayak ngerasa malu ya Pak, kan posisinya rame juga. Bener. Kayak akhirnya pas setelah wedding itu selesai, pas evaluasi dibahas. Kayak ya udah sih nggak dijadiin beban gimana, cuman itu jadi pengalaman yang gini rasanya dimarahin di tempat umum. Diliatin orang banyak Diliatin orang lagi. Jadi kesannya tuh kayak Dinda yang salah, sedangkan maksudnya kan ya Dinda juga mengikuti aturan di situ. Kan memang ada aturannya, rundownnya seperti ini, foto keluarga dulu, baru foto sama tamu undangan. Iya betul, ada semua urutannya. Kan, itu ada urutannya. Kadang memang orang tuh nggak sabar. Terus gak ngerti deh dia tuh kayaknya apa gimana, gak tahu. Kayaknya kurang sosialisasi sih. Kayaknya, atau mungkin kebetulan itu weddingnya juga di desa sih kayak. Oh di desa. Kayaknya kalau di desa tuh masih jarang ya, masih jarang yang pakai WO. Jadi susunan acara juga biasanya kan kalau nggak pakai WO tuh lebih nyantai ya. Bener. Kalau kita kan ngejar ada kirab. Nah banyak adat-adatnya. Banyak rangkaiannya, jadi wah di situ kayak, oke Bu, makasih. Tapi memang kalau adat-adat itu tuh karena setiap pernikahan punya adatnya masing-masing. Iya. Ada adat Jawa, ada adat Sunda. Dulu saya pernah kan sempet jadi vendor live streaming. Lagi zamannya COVID, wedding untuk perusahaan segala macem. Nah ada satu momen ini weddingnya lama banget. Akadnya pernikahan adat Batak. Wah belum tuh, gimana Pak? Wah nyanyi lama banget. Oh gini. Banyak rangkaian upacara adatnya panjang banget, banyak banget. Ya tantangannya harus kuat kakinya. Berdiri terus. Saya berdiri dari jam 9, selesai jam 2. Oke. Itu Jakarta Cirebon nyampe itu. Kalau naik bus. Iya lagi. Lewat Cipali. Tapi sejauh ini Dinda tantangan terberat jadi WO tuh apa sih yang selama ini Dinda hadepin? Kalau tadi kan sebelinnya dimarahin sama orang-orang, dimarahin sama ibu-ibu depan orang-orang. Kalau kendalanya sendiri yang tantangannya sendiri. Dinda tuh ngantuk kan Pak. Gimana? Orang WO ngantukan? Sumpah.
Jadi maksudnya kadang kan dari lokasi wedding ya, dari rumah ke tempat wedding itu kayak 30 menit atau ya hampir sejam gitu kan. Kan ke daerah kota pasti banyaknya tuh. Jadi tuh kayak mana kadang insom juga tuh. Oh, insom. Jadi malamnya tidurnya jam 1, jam 2. Kan kalau misal, jadi dia tentu memperkirakan nih harus di lokasi jam 6, estimasi perjalanan misal 1 jam. Jam 5 lah seenggaknya dia harus berangkat. Berarti dia harus bangun jam 4. Nah sedangkan tidur, iya. Jadinya tuh di situ kayak ngantuk kan, laparan juga. Jadi berarti beratnya tantangan di situ. Udah mengantuk, laparan. Karena Bapak kalau di weddingan apalagi di gedung, itu kan banyak food stall. Benar. Gampang banget tergoda itu. Wah, banget. Jadi maksudnya untung-untungan. Jadi kan kita juga kalau itu kan gantian jam istirahatnya. Jadi kayak udah ngincer banget, pengen somai nih, pengen ada nih, pengen udah ngetap-ngetap. Tahu-tahu habis. Aduh, ada Zupazub nih. Zupazub itu adalah hal yang mahal. Iya kan? Di kondangan, di weddingan. Iya, itu tuh kayak tahta tertinggi. Padahal ada prasmanan. Ada ayam, ada ikan, Udah ada tertarik. daging. Pokoknya kalau misalnya udah ada food stall tuh kayak lebih tertarik ke food stall, Pak. Jadi dimsum. Apalagi dimsum. Itu udah. Apalagi pakai saus Bangkoknya itu kan. Dari sini kita beli dimsum ya. Gas habis ini beli dimsum. Amin. Habis ini kita jajan-jajan dimsum, guys. Emang kalau dimsum di sini yang enak di mana, Dinda? Dekat Haus. Haus. Yang baru yang 24 jam. Di situ enak. Sama Dimsum Bos. Dimsum Bos. Oh, Dimsum Bos tuh yang di dekat Terusan Pemuda ya? Iya, Lotte, jalan Lotte. Iya. Di situ. Oh, iya. Sama di depan Haus. Iya, tapi kalau yang depan Haus dia ruko. Oh, masuk. Berarti saya harus datang ke rukonya, bukan stall gitu kan? Bukan, kayak ruko gitu. Depan banget Haus. Bukanya dari jam berapa? Nggak tahu. Belinya siang terus sih. Oh, beli siang terus. Kayaknya dari jam 10-an mungkin. Tapi memang kalau saya dulu ketika ya kan mainnya kalau di vendor live streaming, mainnya itu sama weddingan juga ya, sama WO juga. Nah, kalau sebelum acara dimulai, kita tuh udah dikasih piring duluan. Disuruh makan duluan. Oh iya. Disuruh makan dulu, udah selesai, udah kenyang baru kita kerja. Kadang kalau lapar, karena kan logika butuh logistik ya. Nanti nggak jalan nih. Iya, udah. Nah, itu dia. Apa sih makanan yang paling sejauh ini? Gila, ini lauknya enak banget lagi. Ini kalau gua nikah nih, lauknya harus ini nih kayaknya nih. Cateringnya harus dari ini nih. Ada nggak? Makanan beratnya atau food stall-nya deh, Pak? Food stall-nya dulu deh. Food stall kemarin ada dimsum goreng. Jadi dia tuh dimsum goreng? Iya. Jadi bentukannya itu dipakai kayak kulit lumpia. Dagingnya daging dimsum gitu terus digoreng terus pakai saus. Aduh, aku pengen itu. Gila sih itu enak banget kedengarannya. Aku. Udah ada calonnya? Doain aja. Dinda, WO-nya nanti pengen ada food stall dimsum. Harus ada dimsum goreng. Dimsum lah itunya. Dimsum goreng. Itu untuk food stall-nya. Kalau makanan prasmanannya atau makanan beratnya? Capcay. Kayak jagung yang kecil tuh apa ya namanya? Duh, ada kan? Baby corn? Iya, yang kayak gitu. Iya. Terus kayak sawi gitu-gitu. Aku suka sih. Berarti sayurnya aja, nggak pakai, kan biasanya ada udangnya, ada baksonya, ada ayamnya. Iya, maksudnya intinya si capcay. Oh, intinya ada capcaynya. Mantap sih. Pengen jagungnya banyak tuh, makanya milih jagungnya biar banyak. Oh, berarti emang Dinda senang sama jagung-jagung kecilnya? Iya, dari kecil. Dari kecil? Walah, kalau saya... Mama sering banget masakin itu. Oh, keren mamahnya Dinda. Terbaik. Tahu anaknya suka, emang ibunya sih tahu lah. Masa nggak tahu kan ibunya, aneh banget. Dari kecil. Tapi kalau Dinda kan senangnya sayur-sayuran. Kalau saya tuh senangnya dulu di weddingan tuh, yang penting ada ikan asam manisnya. Gurame asam manis. Itu enak banget. Kalau bisa ngambil seekor, kayaknya pengen ngambil seekor. Bener. Sampai duri-duri itu. Pokoknya nih harus punya gua, nggak boleh ada yang habisin. Ambil aja satu. Gurame asam manis, nggak tahu kenapa itu menggoda banget. Tampilannya juga emang dari warnanya yang bener, makannya pakai nasi anget. Udah nggak usah pakai daging, nggak usah pakai ayam, nasi sama gurame asam manis aja udah oke banget. Yang lain diam, aku menikmati ini. Nah, itu dia. Tapi Dinda nih kelihatannya suka banget sama kulineran. Kenapa sih nggak jadi
vlogger aja, kenapa Sempet jadi? kepikiran. Nah, kenapa tuh? Kenapa ya gak tahu, belum pede ke situ. Padahal kan ada teman-temannya Dinda bilang Dinda tuh tahu hidden gem makanan yang ada di Cirebon. Makanya saya nih kayak nanti kalau ke Bapak depan nonton podcast yang itu, Pak? masa Dinda bikin gak saya tonton, buat apa? Iya, Emang seneng jajan. kenapa nggak kenapa ya nggak kayaknya direkam deh iseng-isengan, diedit, diupload di Instagram. Gak tahu, sekarang tuh lebih cuman senengnya tuh kayak di foto aja. Kalau untuk kayak nge-review gitu tuh kayak masih belum pede. Gak tahu ya. Mungkin belum saat ini. Iya, makanya belum pede deh kayaknya. Tapi kalau udah dicobain seru sih. Ntar beberapa saat kemudian ada brand nawarin, Dinda review dong, tapi barter ya. Mungkin awal-awal ya. Barter, dapat makanan. Oh, sempat ditawarin kayak gitu. Jadi? Untuk nge-review. Enggak, karena waktu itu ada harus ke Bandung deh, kalau pokoknya ada kerjaan lain terus jadinya enggak jadi. Berarti review makanannya di Bandung? Enggak, maksudnya di Kuningan, cuman hari itu aku lagi enggak di sini. Oh, lagi keluar kota. Oh, alah. Gitu, sempat ditawarin rumah makan mana ya, lupa. Baru dia tuh launching. Sebenarnya yang ngehubungin Dindanya dari pihak kontennya. Dia fotografer gitu, kenal di weddingan juga. Dia betul kayaknya karena dianya tuh sering ngelihat Dinda kalau di IQ Dinda kan bagian konten ya. Jadi mungkin dari situ dinotisnya, jadi minta untuk review makanannya. Tapi ya waktu itu bentrok, jadi ya siapa tahu abis ini ada brand mau masuk ke Dinda, silakan. Followersnya lumayan, ada berapa banyak di Instagram? Ini Instagram baru, Pak. Oh, Instagram baru. Emang yang lama followersnya berapa? Ada 2.000, sayang banget. Oh, sekarang cuman baru 900-an. Ya nanti akan naik. Dinda personal brandingnya, konten kreator, silakan brand-brand yang mau masuk. Halo guys, aku deh. Kemarin saya juga baru dapat undangan juga untuk review brand. Pak, brand kita sebut aja lah namanya, brandnya J-Chicken di Tukarev, kan baru buka. Saya dapat tawaran dari teman saya karena afiliasi. Review barter sama makanan sama konten. Udah. Kemarin saya udah naikin, ternyata SOW-nya harusnya uploadnya di tanggal 4 Desember. Saya kemarin ternyata buru-buru uploadnya. Terlalu semangat ya, Pak. Benar sekali. Akhirnya saya turunin lagi nanti awal Desember saya. Oke guys, nanti kita tonton. Ya? Tanggal 4. Iya, tanggal 4. Kemarin saya udah upload sih, terus akhirnya turunin. Baru berapa views? Baru berapa ratus mungkin? 200? 400? Baru ya, itu tuh baru. Baru, emang ya. Kalau saya kan masih mikro. Very, very mikro. Jadi ya, nikmatin aja. Emang kalau nggak baru tuh berapa, Pak? Mungkin 1000-an ke atas. Ya, nggak begitu banyak lah. Ya, merintis. Sama seperti Dinda. Merintis udah 2,5 tahun. Berarti setelah merintis di wedding organizer, kedepannya akankah ingin punya WO sendiri? Kalau untuk di WO-nya sendiri sih belum kepikiran, tapi lebih kepengen ngembangin di WCC-nya, Pak. Lebih pengen di situnya. Berarti Dinda tuh di WO tuh apa sih jobnya, role-nya? Macem-macem. Tapi sekarang sih lebih seringnya ditaruhnya di konten sama di runner. Enggak, dulu sempat ditaruh di bride assistant juga, tapi ya kan yang menempatkan leader ya, leader lebih tahu nih Dinda cocoknya di mana, jadi seringnya tuh di runner sama di konten. Runner sama konten. Runner itu yang harus gercep tuh. Jadi kayak ini ada yang bisa bantuin sini ya, runner gitu. Iya. Ayo, ini siap pengantin mau keluar, dibantu. Mempelai mau keluar, udah akad ya kan, dipegangin. Giring bawa-bawa ekornya panjang banget. Sering banget kayak gitu. Tapi pernah ada yang nyangkut nggak sih ekornya sejauh ini? Enggak, aman. Nggak pernah ada ekor yang enggak. Siapa tahu saking panjangnya. Kan itu makanya tugasnya WO adalah memastikan tidak ada trouble, meminimalisir. Kan dia ada sih. Tapi sejauh ini aman ya? Aman banget. Trouble nggak ada, tapi dimarahin ada. Ada. Trouble itu kalau ngantukan sama 8 itu bukan trouble, kayak tantangan aja sih. Itu memang pribadi kayaknya sih. Emang udah pribadi, emang masalah pribadi kayaknya. Emang ngantukan tuh, Pak. Makanya kalau misal break tuh kayak
makan aja lah yang banyak. Jangan tidur. Makan kenyang, happy, lanjut kerja lagi. Karena logistik mendukung kita untuk berlogika, guys. Betul. Karena yang bikin happy tuh sebenarnya ketemu teman-teman WO juga, ketemu teman-teman vendor. Benar sekali. Apalagi di technical meeting, ketemu ngobrol. Kemarin saya dapat klien, repot banget, sering banget kan sharing-sharing kayak gitu. Iya benar, sama vendor-vendor yang lain sering ngobrol. Katanya kemarin di mana katanya. Nanti tanggal segini turun nggak gitu-gitu. Ada aja pembahasannya. Misalkan tanggal 30 turun nggak? Turun. Berapa tempat? Iya benar. Berapa lokasi teh nanti gitu. Terus nggak jarang juga karena kenal dari situ kita jadi teman, sering main. Nah dari situ akhirnya job mulai datang lagi tuh. Itu bener Pak. Ngaruh bener, kan? Ngaruh bener. Relasi di dunia per-WO-an itu sangat-sangatlah ngaruh banget guys. Ah itu dia di dunia WO koneksi itu ngaruh banget beneran. Tapi memang sih akhirnya dari teman-teman WO kita sharing, kenalan, ada gitu orang yang kemarin udah pakai pawang hujan, tetap aja hujan tuh. Ada yang kayak gitu. Soalnya saya pernah pengalaman kayak gitu. Tapi pawang hujan tuh bener ada? Iya emang ada. Saya juga tahu. Saya baru tahu pas weddingan itu. Tetap aja nih hujan katanya. Nggak lama hujannya hilang. Saya kira gimmick Pak. Ternyata bener ya? Emang selama ini? Ya maksudnya orang sempet dengar ke pawang hujan gitu, tapi dikira tuh gimmick. Ternyata bener. Tapi Dinda ada pawang hujannya juga di WO-nya? Pakai jasa? Nggak ada. Karena yang saya tahu kalau dulu saya di vendor live streaming yang handle kamera itu, ada pawang hujannya. Maksudnya biasanya. Berarti dari WO-nya ngehubungin buat. Nah, saya kurang tahu dari WO-nya untuk menghubungi jasa pawang hujan itu, atau memang si keluarganya punya pawang hujan sendiri. Yang saya tahu di situ udah ada pawang hujan aja tuh, pakai topi yang kayak KDM tapi yang batik. Kang Deddy Mulyadi kan ada topi kaitan itu ya namanya. Iya. Nah, itu tapi ikat kepala tapi batik gitu, pakai baju biasa, ada dupanya. Oh iya. Berarti maksudnya Bapak lihat proses? Iya. Ada dupanya. Saya nggak tahu, mungkin setiap pawang hujan punya teknik atau caranya masing-masing ya. Tapi yang saya lihat pas waktu itu, kayak gitu ya cara menghentikan hujan. Tapi kalau Rara kayaknya beda deh. Rara yang MotoGP. Kenapa nggak nurunin hujan uang aja? Padahal itu yang kita butuhkan. Bener kan? Betul. Hujan duit yang kita butuhkan. Siapa yang nggak mau coba Pak? Benar sekali. Rebutan udah pasti. Itu dia. Padahal kita butuhnya hujan duit. Nah itu dia. Hujan dimsum. Tapi dimsum emang enak sih, apalagi pakai saus Bangkok ya kan. Terbaik. Tapi memang di wedding itu banyak banget ya kelucuan-kelucuannya. Ada nggak sih Dinda pernah H-1 bahkan atau H-1 minggu deh WO mau di wedding mau digelar tapi batal? Enggak sih Pak, kalau H-1. Nggak pernah? Enggak. Soalnya saya pernah dulu. Udah H-1 seminggu, biasanya technical meetingnya H-1 seminggu, H-3, H-10, macam-macam lah. Iya. Si mempelai prianya itu, dia tiba-tiba marah-marah. Ke mempelai wanitanya, CPW-nya. Akhirnya si pria itu, mempelai prianya dibawa ke Ustadz di Ruqyah. Tadinya berantem mulu mau batal, di Ruqyah, habis di Ruqyah normal lagi. Berarti setan. Saya nggak tahu setan, nggak tahu gimana ya. Menjelang pernikahan, saya nggak tahu sih. Hampir batal. Kalau batal, visanya nggak cair. Karena kan ngaruh ya. Pelunasannya biasanya. DP dulu, DP. Misalkan live streaming 1 hari dulu ya. Anggaplah 3 juta, berarti DP 10% 300.000. Masih 2,3 lagi yang belum lunas. 2,7 Pak. Ya 2,7 lagi kan. Maaf. Aneh otak saya. Lagi aneh. Nah itu berarti 2,7 lagi nih, gimana nih kalau batal? Udah menjauh tempatnya. Saya kan dulu keliling-keliling Jabodetabek ya. Kantor kumpulnya itu biasanya kita di Bekasi. Weddingan tuh biasanya di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Area-area panas. Banget. Panas banget. Panas, macet. Terbaik pokoknya. Guntreng. Tapi berarti Dinda ini weddingnya base-nya di Kuningan? Kuningan Cirebon. Cirebon baru-baru ini sih. Baru-baru ini. Paling jauh sampai keluar Kuningan gak sih saking dipercayanya?
Misalkan sampai Majalengka, sampai Bandung mungkin. Pernah ke daerah Majalengka. Pernah sampai Majalengka? Pernah ke Majalengka. Keren banget ya. Sama ini sebenarnya bukan job sih, waktu itu di acara nikahannya kakak sepupu di Lampung dan diminta untuk jadi WCC juga. Keren sekali, keren sekali. Ya itu mah hitungannya acara keluarga sih, cuma di sana minta untuk ada. Tapi berarti selain acara keluarga juga kan kerja untuk keluarga. Iya, kan maksudnya akhirnya ya ujung-ujungnya tetap dibayar juga. Lumayan. Lumayan. Lebih gede, lebih kecil? Lebih gede. Malah kan maksudnya ongkos ke sana kan ya udah orang berangkat bareng sama keluarga, di sana penginapan juga benar udah disiapin, ya udah makan apa udah ada. Yang penting ada dimsum goreng. ada. Dimsum goreng adalah kuncinya Dinda guys. Keren sekali. Wah, pengalamannya begitu seru. Tapi Dinda punya nggak sih saran untuk teman-teman yang pengen masuk atau menjadi bagian dari wedding organizer? Awalnya gimana sih bisa agar mempersiapkan diri? Oke, saya siap masuk, saya siap jadi bagian dari wedding organizer. Apa yang perlu disiapkan? Yang pertama, jangan maluan. Jangan maluan. Karena awal-awal Dinda kan di weddingan tuh malu. Maksudnya lebih ke kalau sama orang baru tuh nggak berani say hi duluan. Nah, awal-awal tuh malu. Apalagi kenapa jangan malu? Karena kita tuh harus interaksi nggak cuma sama klien, tapi juga sama vendor. Apalagi kalau misalnya jadi bride assistant, itu tuh kita ya sama MUA-nya yang ngobrol. Karena kan kita nemenin pengantin, nggak mungkin diem-dieman tuh. Iya. Jangan malu. Apalagi pas flash mob, kita harus ikut ngeramein acara. Jangan maluan. Jangan malu buat nanya juga. Kalau misal dirasa ada yang nggak tahu tuh, tanya aja ke leader. Karena kan tiap di WO itu pasti selalu ada leader di hari H ketika turun itu. Dan untungnya saat itu, maksudnya untungnya di IQ ini selalu dibersamai dengan leader yang kalau ada apa-apa tuh mending nanya. Jadi jangan takut nanya lah, biar kita nggak miskom gitu. Jadi ke Dinanya juga pembawaannya enak gitu, lingkupnya juga enak. Terus apa lagi ya? Jangan takut nyoba deh intinya. Jangan takut nyoba. Tapi kalau nggak nanya, nggak ngobrol sama leader itu kadang-kadang suka inisiatif sendiri, salah. Sempet pernah tuh awal-awal banget kayak gitu, makanya. Oh iya. Dan salah satu juga lingkupnya harus apa tuh? Nyaman. Oh, emang ada WO yang nggak nyaman? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Maksudnya itu salah satu yang kenapa bikin Dinda betah juga tuh Pak. Karena ngerasa wah ternyata keluarga tuh nggak ada saudara. Benar sekali. Di situ. Benar. Siapapun apapun ras, suku, agamanya, kalau udah kenal sama orang dekat ya pada dasarnya kita adalah saudara karena kita homo sapiens, manusia guys. Iya. Dan itu dia sedikit cerita dari Dinda sebagai content creator di wedding organizer. Selanjutnya ada beberapa lokasi lagi yang mau dihajatin. Hajatin. yang mau didatengin prasmanannya. Iya. Bulan ini November ya. November ini tuh kayaknya banyaknya di Desember. Di November tuh banyaknya meeting. November banyaknya meeting di Desember itu. Di Desember. 1, 2, 4 sih sejauh ini. 4. Oke. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya gimana caranya jadi bagian dari wedding organizer, bisa langsung tanya-tanya Dinda. Instagramnya di mana Dinda? Instagramnya Dinda.Mei I-nya double 13. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu subscribe, follow YouTube dan Spotify dari Edge Talk. Gue Edi Santoso dan Dinda, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Berarti kemarin tuh habis technical meeting sama siapa? Kalau itu kemarin ngewakilin dari vendornya Zero, dari fotografer. Oh, dari fotografer. Vendor foto. Berarti sekarang vendor tuh ada IQ? Yang Dinda iniin IQ sama Zero. Oh, kalau yang 13 itu? 13, itu punya sendiri. Oh, punya sendiri. Karena itu kan sebenarnya awalnya tuh kan kalau di WO sering bikin konten recap momen gitu. Sampai akhirnya disaranin untuk ya udah karena wedding content creator lagi naik kan, coba sendiri. Oh, jadi agency lah ya. Agency. Oke, nice. Bapak kok sampai ke
Loh, adanya sosial media untuk apa? Detail banget sih. Tapi sebenarnya itu masih kecil sih kalau yang nyiapin. Tapi kan itu kan salah karena satu baru semester 5 ini buatnya. Gak apa-apa, kalau saya kan dulu kan nyiapinnya kamera, kabel. Sinyalnya udah bagus belum? Acara jam 7. Saya baru bisa prepare jam 1 malam. Baru kelar masang tools jam 3. Tidur jam 5 harus bangun lagi, harus ngecekin kamera gitu. Lagi, standby sampai jam 7. Gila, capek banget. Saya cuma tidur sejam. Capek banget. Bisa tidur tuh beruntung banget itu ya, Pak. Makanya. Oh, di sini udah aduh ya Allah.